Kalau di video sebelumnya, ada yang bisa lulus tanpa skripsi karena apa? Karena menerbitkan jurnal. Kali ini ada yang bisa lulus tanpa skripsi karena kenapa? Karena nulis novel. Wih, ngeri enggak itu? Jadi hanya nulis novel dia. Cuman gini ya, kakak L ini dia bisa nulis novel dan novelnya itu dibaca sampai 17 juta. 17 juta pembaca ya. Jadi dia nulis novelnya di Wattpad. Wattpad itu apa? Nah, kita lihat di sini nih, di Wattpad contohnya seperti ini. Jadi yang hobi nulis, jadi gini, ada orang yang memang karakteristiknya suka nulis, tetapi nulisnya bukan nulis skripsi gitu lah ya. Nulis ya mungkin tentang curhat atau cerita kesehariannya dibentukkan dalam bentuk tulisan. Nah, ada yang seperti itu, tetapi waktu disuruh untuk menulis sesuatu, ya contoh dalam halnya itu adalah skripsi, berbeda, hasilnya berbeda, bahkan kesulitan dan lain sebagainya. Nah, yang ada dan bisa memiliki hobi yang seperti itu, bisa dimanfaatkan seperti kayak KKL ini. Ya, tulis saja di Wattpad. Jadi ceritanya, simpelnya adalah KKL ini menulis sebuah tulisan, membuat novel di Wattpad, dan dia tidak ingin bermaksud apa-apa. Intinya adalah pokoknya membuat tulisan, dan apapun itu bagaimanapun tidak dipikir nanti dibaca atau tidak ada dipikir di situ. Gitu. Nah, akhirnya nulisnya 2019, akhirnya 2 tahun kemudian tidak tahu entah kenapa katanya viral di TikTok tulisannya tersebut. Nah, akhirnya sampai dihubungi sama sebuah penerbit Coconut gitu ya, Coconut Books, itu ditawarkan untuk dijadikan buku lah. Akhirnya dijadikan buku, itu menjadi buku pertamanya KL tadi itu. Nah, buku tersebut kalau kalian tahu penerbitnya itu adalah yang menjadi penerbit dari penulis dari Dear Nathan. Itu yang ditawarkan sama KL tadi. Jadi dia akhirnya apa? Ya diberi kesempatan oleh kampusnya bahwa karena sudah memiliki novel dan pembacanya banyak banget ya, 17 juta, ya akhirnya dia boleh tidak melakukan skripsi. Memang kampus, masing-masing kampus memiliki kebijakan yang dimana memberi kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswanya untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang bisa menjadi potensi dari mahasiswa itu. Potensi apa? Potensi memang keahlian oleh mahasiswa itu yang nanti bisa diakui oleh kampus untuk bisa dikonversi menjadi satu keahlian yang bahkan melebihi dari pembuatan skripsi itu sendiri. Jadi sampai seperti itu. Makanya kalian yang punya potensi-potensi jangan dihilangkan. Jangan lantas waduh enggak usah pakai ini, enggak usah pakai itu. Udah. Gunakan aja, pakai, kembangkan. Kalau bisa ajukan ke kampus, bisa enggak hal ini diakui? Tapi memang sekali lagi tidak semua kampus bisa mengakomodir, disesuaikan dengan kebijakan kampus masing-masing. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan, kan? Pasti ada kemungkinan untuk bisa memanfaatkan kompetensi yang teman-teman miliki. Di sisi lain kompetensi berhasil menghasilkan sesuatu, di sisi lain juga membantu perkuliahan kakak bisa tidak skripsi. Oke, tetap semangat apapun itu kompetensinya, tetap lakukan, tetap kembangkan, tetap jalankan. Karena notabene kompetensi itu yang lebih utama dibandingkan lulus skripsi, jurusan apa, kimia, bahasa Indonesia dan lain sebagainya, tetapi kerjanya di kantor sebagai admin, dan itu yang banyak terjadi. Pekerjaan tidak sesuai dengan bidangnya atau keinginannya atau passionnya, itu yang banyak terjadi saat ini. Oke, jadi kalian kalau masih ingin melakukan sesuatu yang sesuai dengan passionmu, lakukan saja. Oke, kuliah berarti harus berhentikan? Enggak, kuliahnya tetap terus, kuliahnya tetap melanjutkan. Karena kenapa? Notabene kuliah itu tidak dalam hal meningkatkan kompetensi yang memang mungkin sesuai passion, tetapi banyak hal yang bisa ditingkatkan, mulai dari pertemanan, komunikasi, diskusi,
pembelajaran, mempelajari hal-hal baru, dan banyak lainnya. Banyak hal yang dilakukan, banyak hal yang bisa diambil di dalam dunia perkuliahan. Oke, tidak hanya cuman skripsi saja. Jadi skripsi itu bukan pendidikan terakhir sebuah mahasiswa. Oke, sukses terus teman-teman.